Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini dan membantu kami terus menghadirkan cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan, dan mari kita mulai. Ketika Abu Nawas menipu pencuri yang terlalu cerdik. Malam itu, Baghdad berada dalam suasana yang tenang, namun tidak terlalu sepi. Beberapa pedagang masih membereskan lapaknya, suara sendal para pejalan kaki terdengar pelan, dan aroma roti dari pembuat roti malam menyeruak lewat celah-celah gang sempit. Di tengah kesibukan kecil itu, ada satu rumah sederhana yang lampunya masih menyala. Rumah Abu Nawas. Abu Nawas duduk sendirian di meja kecilnya. Meja itu tidak besar, hanya cukup untuk lampu minyak, secangkir air, dan beberapa kertas catatan yang penuh coretan. Ia tampak sedang berpikir keras sambil memainkan koin tembaga di tangannya. Koin tembaga itu adalah sisa uangnya hari itu. Aku ini penyair, pelawak, kadang-kadang filosof, gumamnya sambil memutar koin. Tapi mengisi kantong sendiri adalah seni yang paling sulit. Ia menaruh koin itu di meja, kemudian menopang dagunya. Sebenarnya ia tidak terlalu khawatir soal uang, tapi tetap saja kadang ia merasa sedikit khawatir ketika dompetnya terlalu kosong. Dengan suara bosan, ia berkata pada diri sendiri, "Semoga besok ada pekerjaan dari istana. Mungkin Harun al-Rashid butuh orang untuk menertawakan menterinya lagi." Baru ia hendak memadamkan lampu minyak, tiba-tiba terdengar bunyi tok 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 di pintu rumahnya. Ketukannya pelan, tapi cukup jelas. Cara mengetuknya aneh, tidak sopan seperti ketukan tamu terhormat, tidak keras seperti ketukan penjaga istana, dan tidak tergesa seperti tetangga yang membawa kabar penting. Abu Nawas mengerutkan dahi. Siapa pula yang datang jam segini? Ia mengambil tongkat kayu dari sudut ruangan, melangkah perlahan seperti kucing yang sedang mengintip tikus. Sesampainya di depan pintu, ia tidak langsung membuka, tetapi bertanya dari dalam. "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Abu Nawas bertanya lagi. "Halo, apa kau salah rumah?" Tetap tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang menyelip masuk dari sela pintu. Dengan hati-hati ia membuka pintu sedikit, dan saat pintu baru dibuka lebar satu telapak tangan, brut! Seseorang melesat masuk seperti bayangan. Abu Nawas mundur satu langkah. "Astagfirullah, siapa kau?" Sosok itu tertutup kain hitam dari kepala hingga kaki. Hanya matanya yang terlihat. Ia bergerak lingan seperti orang terbiasa menyelinap di kegelapan. Sosok itu duduk santai di kursi Abu Nawas seakan-akan itu kursi miliknya. "Assalamualaikum, Abu Nawas." "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas sambil menegakkan tongkatnya. "Tapi biasanya orang memberi salam sebelum menerobos masuk." Sosok itu tertawa kecil. Suaranya tenang, hampir seperti orang sedang memperkenalkan diri di acara penting. "Aku ini pencuri." Abu Nawas membelalak. "Hah? Kau mengaku begitu santai?" "Tentu, aku pencuri paling cerdik di Baghdad. Aku tahu siapa saja yang pantas aku curi, dan malam ini aku ingin mencuri darimu." Abu Nawas terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. "Hahaha, lucu sekali, pencuri yang sopan. Kau tidak menutup-nutupi pekerjaanmu." "Aku bangga," kata pencuri itu dengan bangga. "Lagi pula tidak ada yang bisa menangkapku." Abu Nawas mendekat lalu duduk di seberang pencuri itu. "Baiklah, kalau aku boleh bertanya, mengapa aku?" Pencuri itu berdeham, seakan hendak menjelaskan teori penting. "Kau miskin, tapi otakmu kaya. Jika aku bisa mencuri dari orang sepertimu, itu artinya aku benar-benar pencuri paling hebat." Abu Nawas menepuk meja sambil tertawa. "Wah, hebat juga kau ini. Pencuri dengan ambisi ilmiah." Pencuri itu mengangkat bahu. "Sebut saja begitu." Abu Nawas memandangi tamu tak undang itu dari ujung kepala sampai kaki.
Ia tahu tidak mungkin melawan orang itu secara fisik. Apa yang bisa ia lakukan? Nah, kalau soal akal, itu wilayah kekuasaan Abu Nawas. Kalau begitu, katanya sambil menggosok dagu, bagaimana kalau kau dan aku membuat permainan? Permainan? Pencuri itu mengangkat alis. Kau pikir aku anak kecil? Bukan, jawab Abu Nawas santai. Tapi aku sedang bosan. Kalau harus kehilangan barang, aku ingin kehilangannya dengan cara yang menghibur. Pencuri itu menimbang sebentar lalu mengangguk. Baik, apa permainannya? Abu Nawas beranjak ke sudut rumahnya dan menarik sebuah karung lusuh berukuran menengah. Karung itu terlihat berat dari cara Abu Nawas menariknya. Pencuri itu menatap karung itu penuh selidik. Itu apa? Ini karung yang sangat berharga, tapi kau hanya boleh mengambilnya jika memenuhi syarat. Pencuri itu menegakkan tubuh. Tentu, sebutkan syaratnya. Sebelum syarat, kau boleh coba angkat dulu karung ini. Pencuri itu mendekat lalu menarik karung dengan satu tangan. Tapi, karung itu seolah menempel di lantai, keras sekali. Ia mencoba dua tangan, tetap tidak bergerak. Ia bahkan mengangkat dengan lutut sedikit, tetap tidak berhasil. Ini karung atau batu besar, serunya. Abu Nawas tersenyum kecil. Itu karung istimewa, beratnya sangat aneh. Hanya bisa diangkat oleh orang tertentu. Pencuri itu menatap karung itu lama. Ada tipu muslihat di dalamnya? Tentu saja, kata Abu Nawas santai. Tapi bukankah itu yang kau inginkan? Tantangan. Pencuri itu tertawa tipis. Baik, apa syaratmu? Sederhana. Kau boleh mengambil karung ini dan membawanya keluar rumahku, asal kau melakukannya tanpa aku melihatmu. Pencuri itu terdiam. Itu saja. Ya, kata Abu Nawas. Aku akan berdiri membelakangimu dan menutup mataku. Kalau kau berhasil keluar membawa karung tanpa aku melihatmu, karung itu milikmu. Pencuri itu tertawa puas. Abu Nawas, ini permainan yang terlalu mudah. Silahkan buktikan, jawab Abu Nawas. Abu Nawas berdiri, berbalik, lalu menutup mata rapat-rapat seolah sedang tidur berdiri. Ia bahkan menguap kecil untuk menambah efeknya. Pencuri itu langsung bersiap mencoba lagi. Namun ketika ia menyentuh karung itu, ia merasakan sesuatu berbeda. Karung itu sedikit lebih ringan. Hah? Ada perubahan? Gumamnya. Ia mencoba mengangkat lagi, kali ini berhasil menggesernya sedikit. Raut wajahnya berubah menjadi penuh kemenangan. Itu karena aku tidak melihat, kata Abu Nawas dari tempat yang berdiri. Pencuri itu makin semangat. Dengan hati-hati ia mengangkat karung setengah tinggi, lalu menyeretnya perlahan menuju pintu. Karung itu masih berat, tapi jelas lebih ringan dari sebelumnya. Ia melirik Abu Nawas yang masih berdiri tanam dengan mata tertutup. Baik, tinggal selangkah lagi, bisiknya pada diri sendiri. Pelan-pelan ia membuka pintu rumah dan keluar sambil membawa karung itu di bahunya. Begitu pintu tertutup, ia tertawa keras. Hah, aku berhasil. Abu Nawas benar-benar tertipu. Karung ini milikku. Ia turun ke jalan, berjalan menuju tempat gelap agar bisa memeriksa isi karung. Dengan penuh semangat, ia membuka karung itu. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada harta. Tidak ada barang. Hanya secarik kertas kecil. Ia membuka kertas itu dan membacanya di bawah cahaya bulan. Ternyata kau berhasil mengangkat karung masalahku. Terima kasih sudah membawanya jauh dariku. Semoga kau menikmati hadiah dari Abu Nawas. Pencuri itu membeku. Karung masalah. Ia baru sadar, ia sudah ditipu mentah-mentah. Sambil menghela nafas panjang, ia berjalan kembali ke rumah Abu Nawas. Ia mengetuk pintu. Kali ini Abu Nawas membuka pintu sambil membawa cangkir air. Wajahnya santai seolah baru bangun tidur. Oh, kau kembali, katanya sambil tersenyum. Bagaimana karungnya? Pencuri itu mengangkat kertas yang tadi. Ini masalahmu. Betul, jawab Abu Nawas santai. Karung itu berisi tanggungan-tanggungan hidup yang membuatku pusing. Berat sekali membawa karung itu tiap hari. Kau membantuku membawanya keluar. Terima kasih. Pencuri itu terdiam lama. Jadi, kau tidak punya harta apapun?
Punya, tapi aku tidak akan memberikannya pada pencuri. Kalau kau datang sebagai tamu, mungkin aku buatkan teh. Pencuri itu menunduk. Abu Nawas, aku kira aku paling cerdik. Ternyata aku terlalu percaya diri. Abu Nawas menepuk bahunya dengan tenang. Itu masalahmu yang lain. Tapi karungku sudah kau bawa pergi. Jadi sisanya urusanmu sendiri. Pencuri itu tertawa kecil, entah karena malu atau kagum. Baiklah, malam ini aku belajar hal penting. Mencuri dari orang biasa itu mudah, tapi mencuri dari orang yang licik itu bunuh diri. Abu Nawas menepuk bahunya dengan tenang. Sebelum kau mencuri barang orang lain, curilah dulu kesombonganmu. Pencuri itu menunduk pasrah, lalu pergi sambil membawa karung kosong yang kini hanya berbobot rasa malu. Dan sejak saat itu, semua pencuri di Baghdad selalu saling memperingatkan. Kalau ingin mencuri di Baghdad, jangan sekalipun coba-coba mencuri dari rumah Abu Nawas. Karena yang dicuri bisa saja bukan harta, tapi masalah. Abu Nawas dan raja yang terjebak kata-katanya sendiri. Kisah ini bermula dari sebuah hari yang tidak biasa di istana. Bukan karena ada pesta, bukan karena ada tamu dari negeri jauh, bukan pula karena ada masalah negara yang rumit, tetapi karena Raja Harun ar-Rasyid bangun dengan suasana hati yang terlalu baik. Suasana hati yang terlalu baik ini kadang berbahaya, karena kalau raja sedang gembira, ia cenderung ingin bermain-main. Dan permainan raja sering berakhir menjadi masalah bagi orang lain, terutama seseorang bernama Abu Nawas. Di ruangan megah yang dipenuhi karpet tebal dan lampu-lampu gantung berkilauan, raja duduk dengan senyum lebar. Para menteri mulai saling lirik-lirikan. Senyum raja biasanya pertanda ia sedang mencari sasaran untuk dijadikan bahan kelucuan. Raja menepuk tangan. Panggil Abu Nawas, aku ingin menguji kepintarannya hari ini. Beberapa menteri langsung menarik nafas panjang. Salah satu dari mereka berbisik pada yang lain, kalau raja bilang ingin menguji Abu Nawas, berarti kita semua harus siap-siap jadi penonton kekacauan. Tidak lama kemudian, Abu Nawas masuk ke balairung. Ia melangkah santai, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal hampir semua orang tahu, tiap kali raja memanggilnya tiba-tiba, pasti ada jebakan menunggu. Hamba menghadap tuanku, kata Abu Nawas sambil membungkuk dengan gaya santai yang khas. Raja tersenyum lebar. Abu Nawas, aku ingin bermain sedikit dengan kata-kata. Abu Nawas mengelus janggut pendeknya. Kalau begitu, sepertinya permainan ini lebih cocok untuk hamba daripada untuk para menteri, tuanku. Para menteri melotot ke arah Abu Nawas, tapi raja tertawa. Tepat sekali. Dan hari ini aku ingin memberikanmu tugas yang tidak mungkin. Abu Nawas menarik kursi kecil dan duduk tanpa disuruh, membuat para penjaga sedikit panik. Tapi raja malah makin senang. Aku ingin menguji kecerdikanmu dengan perintah yang harus kau patuhi. Tapi, raja mencondong ke depan. Aku ingin melihat apakah kau bisa lolos dari perintahku hanya dengan bermain kata. Abu Nawas mengangguk kecil. Permainan kata-kata. Baik, hamba siap mendengarkan. Raja mengambil tongkat emasnya dan mengetuk lantai pelan. Abu Nawas, kau harus datang ke istana besok, tanpa menginjak tanah. Para menteri langsung menatap raja dengan campuran kagum dan bingung. Salah satu dari mereka berbisik pada yang lain. Bagaimana cara datang ke istana tanpa menginjak tanah? Terbang? Jadilah burung. Raja menambahkan, jika kau menginjak tanah, berarti kau melanggar perintahku, dan kau akan menerima hukuman. Abu Nawas menggaruk kepala. Tuanku, perintah Anda sangat menarik, tapi hamba boleh bertanya satu hal. Tentu, kata Raja bangga. Abu Nawas berkata pelan, kalau hamba tidak datang sama sekali, apakah itu termasuk melanggar? Raja tersenyum cepat, menyadari jebakannya sendiri. Kalau kau tidak datang, itu juga melanggar. Kau harus datang, tapi tidak boleh menginjak tanah. Abu Nawas berdiri dan membungkuk.
"Baik tuanku, hamba akan datang sesuai perintah." Setelah Abu Nawas pergi, para menteri mulai saling berkomentar dengan wajah gelisah. Selesai sudah Abu Nawas kali ini. Mana mungkin dia bisa melakukan perintah itu? Saya yakin raja benar-benar ingin membuatnya menyerah. Tapi seorang menteri tua yang paling sering melihat kelicikan Abu Nawas hanya mendesah. Justru kalau raja memberi perintah mustahil, disitulah Abu Nawas paling berbahaya. Hari itu berlalu tanpa kejadian lain. Tapi, kota Baghdad berubah ramai dengan gosip. Orang-orang di pasar membicarakan perintah raja itu. Para tukang roti saling menebak-nebak, bagaimana sih cara berjalan tanpa menyentuh tanah? Bahkan anak-anak pun mulai bermain menirukan Abu Nawas datang ke istana dengan digendong temannya sambil tertawa-tawa. Malamnya di rumah kecilnya, Abu Nawas duduk sambil meminum teh yang tidak terlalu manis. Ia memandang lantai rumahnya sambil berpikir, "Aku harus datang ke istana, tapi tidak boleh menginjak tanah." Raja pikir dirinya cerdik, tetapi bukankah sebuah kata bisa berarti apa saja? Ia tersenyum sendiri, tanda bahwa sebuah ide mulai muncul. Keesokan harinya, istana sudah ramai sejak pagi. Para penjaga berbaris lebih rapi dari biasanya. Para menteri datang lebih awal agar tidak melewatkan bagaimana Abu Nawas akan gagal. Raja duduk di singgasana, tampak sangat bersemangat. "Bawa dia masuk begitu dia datang," katanya kepada pengawal. Sampai akhirnya terdengar keributan kecil di halaman depan istana. Seorang prajurit datang tergesa-gesa ke dalam ruang takhta. "Tuanku, Abu Nawas sudah datang." Raja berdiri spontan. "Bagaimana cara dia masuk? Dia menginjak tanah atau tidak?" Prajurit itu terengah-engah. "Itu sulit dijelaskan, tuanku." Raja mengangkat tangan. "Bawa Abu Nawas ke sini." Beberapa saat kemudian, pintu besar balairung terbuka dan Abu Nawas masuk sambil berdiri di atas selembar papan yang dipanggul oleh 4 orang kuli bayaran. Setiap langkah para kuli membuat papan itu naik turun seperti rakit di atas permukaan air. Abu Nawas berdiri tegak, di atasnya kedua tangannya di pinggang, wajahnya bangga seakan ia seorang jenderal yang memasuki medan perang. Para menteri menatapnya dengan mulut terbuka. Bahkan raja tertawa keras. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" Abu Nawas membungkuk, masih berdiri di atas papan yang dipanggul para kuli. "Hamba memenuhi perintah Anda, tuanku. Hamba datang tanpa menginjak tanah." Raja mengusap wajah sambil tertawa. "Tapi kau tepat berada di atas tanah." Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar, tuanku. Hamba berada di atas tanah. Tapi hamba tidak pernah menginjak tanah. Yang menginjak tanah adalah kaki mereka, bukan kaki hamba." Para menteri membelalak. Salah satu dari mereka mencatat sesuatu seolah sedang mempelajari trik baru. Raja tertawa berkali-kali sampai matanya berair. "Baiklah, baiklah. Kau menang kali ini. Tapi, aku belum selesai." Raja kembali duduk. "Abu Nawas, aku ingin memberikanmu satu perintah lagi. Kali ini aku ingin melihat apakah kau bisa keluar dari jebakan kata-kata yang kubuat." Abu Nawas mengangkat alis, pura-pura bingung. "Perintah apa itu, tuanku?" Raja menunjuk keluar jendela. "Kau harus berjalan mengelilingi taman istanaku, tapi kau tidak boleh berjalan." Para menteri saling menatap. Seorang menteri muda berbisik, "Gila, kali ini tidak mungkin. Jalan tapi tidak jalan." "Iya," lanjutkan raja. "Kau harus pergi mengelilingi taman, tapi tidak boleh jalan." Abu Nawas menatap raja sambil mengangguk-angguk pelan. "Baik, tuanku. Hamba siap melakukannya. Tapi bolehkah hamba meminta satu hal?" "Apa itu?" tanya raja. Abu Nawas berkata dengan sangat sopan, "Mohon perintah Anda ulangi dengan jelas. Hamba takut salah." Raja berkata lantang, "Kau harus pergi mengelilingi taman istanaku, tapi kau tidak boleh jalan." Abu Nawas membungkuk. "Baik, hamba menurut." Lalu ia memanggil seorang prajurit. "Tolong bantu hamba."
Prajurit itu bingung, tapi tetap menghampiri. Abu Nawas berkata tenang, "Gendong hamba." Seluruh Balairung langsung ribut. Prajurit itu semakin kebingungan, tapi Abu Nawas berkata dengan suara tenang, "Ini perintah raja yang harus hamba patuhi. Hamba tidak boleh berjalan, jadi tolong gendong hamba agar hamba bisa mengelilingi taman." Para menteri menutup wajah. Sebagian tertawa, sebagian menghela nafas. Karena lagi-lagi raja terjebak ucapannya sendiri. Raja akhirnya tidak mampu menahan tawa. "Abu Nawas, aku menyerah. Kau benar-benar memutar balik kata-kataku sendiri." Abu Nawas meletakkan tangan di dada dan membungkuk dalam. "Tuanku, hamba hanya mengikuti kata-kata Anda apa adanya. Bila kata-kata Anda menjebak diri Anda sendiri, itu bukan salah hamba." Balairung pecah dengan tawa besar. Raja mengusap air mata karena tertawa terlalu kuat. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Baiklah, untuk hari ini kau bebas dari tugas mustahilku. Dan sebagai hadiah, aku akan memberikanmu 100 keping emas." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Hamba menerima dengan senang hati, tuanku. Tapi izinkan hamba mengucapkan sesuatu sebelum pergi." Raja mengangguk. "Katakan." Abu Nawas berkata dengan tenang, "Kekuasaan bisa membuat seorang raja menang dalam 1000 hal, tetapi kecerdikan dapat membuat seorang rakyat kecil mengalahkan raja dalam satu hal yang tepat. Dan itulah yang membuat segala permainan kata-kata ini begitu menyenangkan." Raja menatap Abu Nawas lama, lalu tertawa lembut. "Benar, dan karena itu aku tidak akan bosan menguji kepintaranmu." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, hamba juga tidak akan bosan membuat tuanku terjebak kata-katanya sendiri." Raja menggeleng sambil tertawa, dan seluruh ruangan kembali riuh oleh suara para menteri yang akhirnya mengakui bahwa satu rakyat kecil bisa mengimbangi kecerdikan seorang raja, asalkan ia memiliki akal yang tajam dan mulut yang lihai. Keledai ajaib Abu Nawas yang membuat pasar geger. Di kota Baghdad yang selalu ramai, ada satu tempat yang lebih riuh daripada tempat manapun. Pasar besarnya. Setiap hari ada saja kejadian yang membuat orang berhenti berjalan, menoleh, lalu ikut berkerumun. Namun pada hari itu, keramaian pasar berubah menjadi sesuatu yang lebih gila dari biasanya. Semua dimulai dari sesuatu yang tampak biasa saja. Seekor keledai yang terlihat lelah, kurus, dan tidak menarik perhatian. Keledai itu ditarik oleh seseorang yang pasti semua orang kenal, Abu Nawas. Bagaimana tidak, hampir semua orang di Baghdad pernah mendengar kisah Abu Nawas. Sebagian orang mengaguminya karena kecerdasannya. Sebagian lagi waspada karena siapapun yang berurusan dengannya seringkali berakhir dipermainkan. Dan sebagian kecil orang hanya ingin melihat kejutan apa yang akan terjadi berikutnya. Saat itu, Abu Nawas sedang berjalan menuju pasar sambil menepuk-nepuk keledainya. Ia menatap keledai itu sambil berbicara pelan seperti sedang menasehati seorang anak kecil. "Kau ini, wahai keledai malang," gumam Abu. "Kalau kau sedikit lebih gemuk dan kelihatan sehat, mungkin aku bisa menjualmu lebih mahal. Tapi bagaimana? Kau bahkan lebih kurus dari dompetku." Keledai itu hanya mengiya dengan malas. Abu Nawas menarik napas panjang. "Tenang saja, kita cari cara. Kalau akal buntu, berarti akal harus dipaksa bekerja." Setibanya di pasar, Abu Nawas memarkir keledainya di dekat sebuah tiang kayu. Para pedagang sudah memandangnya dengan hati-hati. Mereka mengenal tatapan yang sedang Abu pakai. Tatapan seseorang yang akan memulai sesuatu. Abu Nawas menaiki sebuah peti kayu agar bisa terlihat oleh orang-orang. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi. "Wahai warga Baghdad, wahai pedagang dan pembeli, hari ini aku membawa sesuatu yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya."
Beberapa orang yang tadinya ingin belanja rempah berhenti. Penjual kurma menghentikan tawar-menawar, bahkan seorang ibu yang sedang memarahi anaknya terhenti sejenak. Kata-kata Abu Nawas selalu berpotensi memunculkan sesuatu yang kacau atau lucu. "Keledai ini," kata Abu sambil menepuk-nepuk keledai itu, "bukan keledai sembarangan." Terdengar tawa kecil dari kerumunan. "Bagian mana yang tidak sembarangan? Tulangnya." Abu Nawas tetap tenang. "Keledai ini bisa membaca." Seketika pasar menjadi gaduh. "Membaca? Keledai? Tidak mungkin. Abu Nawas, kau sudah terlalu banyak minum teh basi." Tapi Abu terus tersenyum. "Aku serius. Keledai ini bisa membaca tulisan. Bukan hanya huruf biasa, tapi tulisan rumit sekalipun, bahkan tulisan dokter pun dia mengerti." Kerumunan meledak dengan tawa. Namun, rasa penasaran manusia seringkali lebih kuat daripada logika. Seorang pria bertubuh besar yang terkenal paling skeptis di pasar, maju mendekat. "Baiklah Abu, kalau benar keledaimu bisa membaca, buktikan. Kalau tidak, aku ingin melihat bagaimana kau menjelaskan kebohonganmu." Abu Nawas menepuk tangannya. "Cukup mudah. Aku hanya perlu selembar kertas dan pena." Seorang pedagang buah menyerahkan secari kertas yang biasa dipakai untuk membungkus kurma. Abu mencoret-coret sesuatu. Orang-orang berkerumun semakin rapat agar tidak ketinggalan. Abu meletakkan kertas itu di tanah, tepat di hadapan keledai. "Baiklah, lihat ini." Kerumunan hening. Abu menunjuk tulisan itu. "Wahai keledai, bacalah. Kalau kau benar bisa membaca, lakukan sesuai perintahnya." Keledai itu memandang kertas itu lama. Semua orang menahan nafas. Lalu keledai itu menunduk, mendekat, kemudian menghela nafas panjang dan memakan kertas itu habis. Seisi pasar terbelalak. Seorang bocah kecil nyeletuk, "Itu bukan membaca, Abu, itu makan." Tapi Abu Nawas santai saja. Itulah tanda bahwa dia membaca. Tulisan itu jelas memerintahkannya untuk memakannya. Apalagi buktinya yang kalian butuhkan? Pasar pecah dengan suara protes dan tawa. "Astagfirullah, Abu Nawas memang Abu Nawas. Keledai ini benar-benar ajaib, tapi yang lebih ajaib itu mulut Abunya." Namun, Abu belum selesai. Ia mengeluarkan kertas kedua. "Baik, kalau kalian belum percaya, kita coba lagi. Kali ini, aku tulis perintah lain." Ia menulis sesuatu. Tapi sebelum meletakkannya, pria skeptis itu berkata keras, "Biarkan aku yang meletakkan kertasnya, supaya kau tak menyembunyikan apa-apa." Abu Nawas mengangguk. "Silahkan." Kertas itu diletakkan di tanah, sedikit jauh dari keledai. Semua mata tertuju padanya. Abu berseru, "Wahai keledai, jika kau bisa membaca, lakukan perintah yang tertulis di kertas itu." Keledai itu menatap kertas itu lama sekali, sampai kerumunan mulai gelisah. Apa dia ragu? Mungkin dia lupa bacaan. Apa tulisannya terlalu sulit? Tiba-tiba, keledai itu melengos, memutar badan, lalu duduk. Orang-orang bingung. Abu tersenyum lebar. "Nah, itu tanda dia baca." Pria skeptis mulai marah. "Apa tulisannya kali ini, ha?" "Tertulis sangat jelas," jawab Abu. "Kalau kau tidak bisa membacanya, duduklah." Maka dia duduk. Itu bukti bahwa dia membaca dan tahu bahwa dia tidak bisa membaca. Terdengar suara seseorang bergumam, "Ini semakin tidak masuk akal." Tapi sebagian kerumunan mulai tertawa lagi, menyadari bahwa Abu sedang permainkan logika mereka. Dan semakin mereka protes, semakin mereka terjebak. Namun, cerita belum selesai.
Raja Harun al-Rasyid yang kebetulan lewat mendengar keributan itu. Ia melihat keledai, orang-orang, dan tentu saja Abu Nawas berdiri dengan gaya paling percaya diri sedunia. Raja bertanya, "Apa yang sedang terjadi di sini?" Semua orang menunjuk Abu bersamaan. "Tuanku, Abu Nawas bilang keledainya bisa membaca." Raja mengangkat alis. "Membaca?" "Benar tuanku," kata Abu Nawas sambil membungkuk sopan. "Keledai ini bisa membaca tulisan apapun." Raja tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku ingin memujinya sendiri." Kerumunan langsung hening. Raja mengambil selembar kertas dari pengawalnya, lalu menulis sesuatu, tanpa memberitahu siapapun isi tulisan itu. Ia meletakkannya di tanah. "Wahai Abu Nawas, kalau keledaimu benar-benar bisa membaca, ia harus menuruti perintahku yang tertulis di kertas itu." Abu mengangguk. "Baik, tuanku." Keledai dipanggil mendekat. Ia berjalan pelan mendekati kertas itu, mengendus-endus sebentar, lalu tiba-tiba mengangkat satu kaki pelan dan mengindak kertas itu. Semua orang terkejut. "Astaga, dia menatinya." Raja terbahak-bahak. Menteri-menteri juga tertawa. Abu terlihat tenang namun waspada. Raja berkata, "Abu Nawas, aku tulis, injak kertas ini. Keledaimu menaatinya." "Aku akui, ini keledai yang menarik." Abu membungkuk. "Terima kasih tuanku. Tapi ada satu hal. Keledai ini memang mengikuti perintahku. Tapi aku yakin semua ini hanya trikmu. Bagaimana kau membuatnya menginjak kertas itu?" Abu jawab santai. "Jika tuanku ingin jawaban yang jujur, hamba akan jelaskan." Raja mengangguk. "Bilang sekarang." Abu tersenyum. "Keledai itu hamba ajari satu hal. Kalau hamba bersiul 3 kali pelan, artinya dia harus menginjak apapun yang paling dekat dengannya." Kerumunan ternganga. Raja memicingkan mata. "Jadi kau bersiul tadi?" Abu mengangguk. "Betul tuanku, hamba cepat-cepat bersiul sebelum keledai membaca atau berpura-pura membaca." Semua orang kembali tertawa. Raja pun tak bisa menahan diri. "Abu Nawas, kau membuat seluruh pasar geger hanya dengan seekor keledai kurus dan kata-katamu sendiri." Abu menangkupkan tangan di dada. "Tuanku, keduanya bekerja lebih baik jika digabungkan." Raja akhirnya menggeleng sambil tertawa. "Baiklah, aku biarkan kekacauan hari ini terjadi. Tapi jangan gunakan keledai ini untuk menipu orang-orang terlalu sering." Abu menunduk sopan. "Tentu tuanku. Hari ini cukup untuk membuat mereka ingat bahwa keledai pun bisa menjadi cerdik, asal pemiliknya lebih cerdik lagi." Pasar kembali riuh. Ada yang mengutuk Abu Nawas sambil tertawa, ada yang memujinya, ada yang hanya geleng-geleng kepala. Tapi satu hal pasti, kejadian hari itu akan diceritakan di Baghdad selama berbulan-bulan. Dan keledai kurus Abu Nawas, sejak hari itu ia menjadi keledai paling terkenal meskipun sebenarnya ia tidak mengerti apapun. Ia hanya kebetulan berada di tangan orang paling licin dalam sejarah Baghdad. Ketika Abu Nawas menjual angin dan semua orang percaya. Hari itu, Baghdad sedang mengalami musim panas yang aneh. Anginnya sangat kencang di satu hari, lalu benar-benar hilang di hari berikutnya. Ada orang yang mengeluh karena pakaian yang dijemur terbang, ada yang mengeluh karena rumahnya berdebu, dan ada pula yang kesal karena panasnya membuat kepala pening. Pokoknya semua orang punya keluhan. Di tengah segala keluhan itu, ada seseorang yang justru tampak santai sekali. Abu Nawas. Ia berjalan pelan di pinggir pasar sambil memperhatikan orang-orang yang merajuk, merengek, dan mengomel tentang angin. Jelas sekali, ia sedang mengamati sesuatu sambil menyusun rencana. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda bahwa ide gila sedang muncul. Orang sering berkata mereka ingin sesuatu, gumam Abu Nawas. Tapi begitu mereka dapatkan,
Mereka malah ingin yang lain. Bagus. Kalau itu sifat manusia, berarti ada hal yang bisa dipakai. Ia mengetuk-ngetuk kepalanya dengan ujung jarinya, lalu senyum kecil muncul di bibirnya. Ya, ini ide yang bagus. Gila memang, tapi bagus. Masalahnya cuma satu, Abu Nawas tidak punya uang. Bukan hanya tidak punya uang, dompetnya bahkan sudah bolong. Ia perlu sesuatu untuk menarik perhatian. Sesuatu yang tidak perlu modal besar, tapi bisa menarik orang-orang yang sedang dikuasai rasa serakah. Dan itulah momen ketika Abu Nawas menatap angin yang sedang berhembus pelan dan berkata, "Kalau begitu, aku jual saja." Begitulah ide menjual angin lahir. Keesokan harinya, pasar Baghdad geger karena ada sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah keramaian, di antara pedagang kurma, penjual minyak, dan tukang kain, ada satu lapak yang benar-benar berbeda. Lapak itu hanya berupa meja kecil, sebuah kendi kosong, dan selembar papan kayu bertuliskan, "Menjual angin murni grade tinggi, dijamin ori." Orang-orang langsung berkerumun. Beberapa tertawa, beberapa bingung, beberapa langsung menuduh Abu Nawas gila. Tapi tidak ada yang pergi. Kerumunan semakin besar. Seorang pria bertubuh besar yang terkenal rakus di pasar maju ke depan. "Abu Nawas," katanya sambil mengangkat alis. "Kau menjual apa?" "Angin," jawab Abu Nawas tenang. "Angin? Angin yang itu?" Pria itu menunjuk udara kosong. "Ya, dan bukan sembarang angin. Ini angin asli yang sudah disimpan, disaring, dan dikumpulkan langsung oleh tangan terampil Abu Nawas." Orang-orang tertawa sambil bingung. Seorang nenek tua menggelengkan kepala. "Anak muda zaman sekarang makin aneh saja," katanya. Padahal Abu Nawas sebenarnya tidak muda-muda amat. Namun pria rakus itu justru semakin tertarik. "Apa gunanya angin yang kau jual?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Gunanya sangat banyak. Bisa untuk menyejukkan rumah, mengusir panas, menenangkan pikiran, dan membuat tidur lebih nyenyak. Bahkan bisa membuat kebun lebih subur jika digunakan dengan benar." Orang-orang langsung berbisik-bisik. "Benarkah? Kalau begitu rumah tuh harus beli. Anak-anak tuh panasan tiap malam." Tapi angin memang sudah ada di luar. Itulah umpan yang ditunggu Abu Nawas. Ia menatap orang yang bicara itu dan berkata lantang, "Benar, angin memang ada di luar, tapi apakah kalian bisa mengambilnya, menyimpannya, memindahkannya? Tidak kan?" Orang-orang saling memandang. "Dan ingat," kata Abu Nawas sambil menepuk kendi kosong, "ini angin pilihan, bukan angin biasa. Angin terbaik yang ada, dikumpulkan di waktu tertentu, yang tidak bisa kalian dapatkan sembarangan." Satu kalimat itu membuat kerumunan berubah. Orang-orang yang tadinya tertawa mulai terlihat ragu. Ragu itu berubah menjadi penasaran. Dan seperti biasa, rasa penasaran adalah pintu pertama menuju keserakahan. Pria rakus itu mengusap dagunya. "Berapa harganya?" Abu Nawas berkata, "Untuk hari pertama promosi, hanya 1 keping perak, 1 kendi." Orang-orang langsung bersuara, "Murah amat. Kalau tipu-tipu, tetap mahal. Tapi kalau beneran bagus, lumayan." Pria rakus itu langsung berkata, "Baik, aku beli 1." Abu Nawas meletakkan kendi di dekat telinganya, membuka sedikit tutupnya seolah sedang mengisi sesuatu, lalu menutupnya rapat. Selesai. Angin premium siap pakai. Pria rakus itu mengambil kendi itu dengan bangga, sedangkan kerumunan mulai terlihat bingung tapi penasaran. Ketika pria rakus itu berjalan pulang sambil membawa kendi kosong itu, semua orang mengikuti dengan mata. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Tak lama kemudian, pria itu membuka kendi di depan pintu rumahnya. Dan tidak terjadi apa-apa. Tapi ia mengusap wajahnya dan berkata sangat yakin, "Istri, bawakan selimut, anginnya dingin sekali." Orang-orang terkejut. "Benarkah? Loh, kok bisa? Mungkin benar angin berbeda." Padahal itu jelas hanya sugesti. Kerumunan langsung kembali ke lapak Abu Nawas dan orang-orang mulai membeli satu persatu. "3 kendi Abu Nawas, sini aku beli 2. Untuk menyejukkan rumahku, untuk memulihkan mood suamiku. Tolong isi yang varian paling dingin."
Abu Nawas melayani semuanya dengan sangat tenang, hanya membuka tutup kendi, memasukkan kepalanya sedikit, meniup pelan, dan menutupnya kembali. Ia tidak melakukan apapun selain itu, tapi tiap kali ia menutup kendi, pembeli merasa seperti memiliki sesuatu yang berharga. Lapaknya penuh sampai jam makan siang. Tapi masalah dimulai ketika Raja Harun ar-Rasyid mendengar kabar itu. Raja memanggil pengawal. Apa ini benar? Abu Nawas menjual angin dan semua orang membelinya. Benar, tuanku. Raja mengusap wajah. Baghdad ini isinya orang-orang mudah tertipu atau Abu Nawas terlalu cerdik? Menteri tua berbisik. Mungkin keduanya, tuanku. Raja akhirnya memerintahkan, bawa Abu Nawas ke istana. Aku ingin tahu apa maksud semua ini. Para pengawal memanggil Abu Nawas yang datang dengan wajah tenang seperti biasa. Ia bahkan membawa satu kendi kosong seolah itu barang penting. Raja berkata, Abu Nawas, jelaskan, kenapa kau menjual angin? Abu Nawas tersenyum sopan. Tuanku, hamba hanya memenuhi permintaan rakyat. Permintaan rakyat? Sejak kapan rakyat minta angin? Abu Nawas mengangkat bahu. Setiap hari mereka mengeluh tentang angin. Ada yang bilang terlalu kuat, ada yang bilang terlalu lemah, ada yang bilang terlalu panas, ada yang bilang hilang sama sekali. Jadi hamba pikir, kalau angin tidak memuaskan mereka, mungkin mereka ingin angin lain. Raja terdiam. Penjelasan itu lucu, tapi logis. Raja berkata, tapi kau menipu mereka. Tidak, tuanku, jawab Abu Nawas. Mereka membeli angin murni yang hamba kumpulkan. Dan mereka merasa puas. Tidak satu pun yang komplain. Kalau mereka merasa puas, apa itu masih disebut penipuan? Raja terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Menteri tua berbisik. Tuanku, ini rumit. Kalau disebut menipu, berarti kita harus menjelaskan bahwa rakyat kita bisa tertipu oleh angin kosong. Raja mendengus. Tidak lucu. Tapi akhirnya Raja memutuskan menguji Abu Nawas. Baik Abu Nawas, kalau benar kau bisa menjual angin, aku ingin kau menjual sesuatu padaku. Kerumunan menteri langsung tegang. Abu Nawas berkata, apa yang ingin Anda beli, tuanku? Raja tersenyum tajam. Aku ingin membeli angin keberuntungan. Angin yang katanya bisa membuat sesuatu berhasil. Angin yang katanya membawa keberkahan. Angin yang membuat seseorang menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Semua orang menelan ludah. Raja melanjutkan, kalau kau bisa menjual angin itu padaku, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau tidak, aku beri kau hukuman. Abu Nawas tampak berpikir sejenak. Lalu ia berkata, baik tuanku, hamba bisa menjualnya. Raja terkejut. Bisa? Bisa, jawab Abu Nawas yakin, tapi dengan satu syarat. Raja mengangkat alis. Apa syaratnya? Abu Nawas berkata dengan suara tenang, tuanku, harus menandatangani surat bahwa Anda membeli angin keberuntungan dari hamba. Supaya nanti kalau keberuntungan itu datang, semua orang tahu bahwa Anda mendapatkannya dari angin yang hamba jual. Menteri-menteri langsung panik. Tuanku, jangan. Tolong pertimbangkan. Ini bisa berbahaya. Tapi raja yang penuh ego berkata, baik, aku tanda tangani. Ia menandatangani surat yang menyatakan bahwa Raja Harun ar-Rasyid membeli angin keberuntungan dari Abu Nawas. Setelah menandatangani surat itu, ia berkata, sekarang mana anginnya? Abu Nawas mengangkat kendi kosongnya, membuka tutupnya, meniup pelan sekali, lalu menutupnya kembali. Inilah angin keberuntungan tuanku. Raja terdiam lama. Ini kosong, Abu Nawas berkata. Tuanku, keberuntungan memang tidak terlihat, tapi tetap bisa dirasakan. Dan ingat, surat pembeliannya sudah Anda tanda tangani. Raja membaca surat itu lagi. Menteri-menteri memandang surat itu bergantian. Dan di detik itu juga, Raja akhirnya menyadari, kalau ia marah karena anginnya kosong, berarti ia mengaku sendiri bahwa ia membeli angin kosong, dan itu akan memalukan di seluruh Baghdad. Lalu Raja menutup surat itu perlahan. Lalu ia berkata sambil berusaha setenang mungkin, baiklah Abu Nawas, aku mengerti maksudmu.
Kau ingin menunjukkan bahwa manusia seringkali membeli sesuatu bukan karena barangnya, tapi karena keserakahan, ketakutan, atau keinginan yang tidak jelas. Abu Nawas membungkuk sopan. Betul, tuanku. Raja tertawa kecil. Dan rakyatku telah membeli angin. Bahkan aku hampir mengakuinya. Abu Nawas tersenyum. Raja akhirnya berkata, "Sebagai hadiah, aku akan membiarkanmu pulang tanpa hukuman. Dan juga aku akan mengembalikan semua uang rakyat yang membeli anginmu." Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Asalkan rakyat mengerti bahwa mereka tidak tertipu oleh hamba, tapi tertipu oleh keinginan mereka sendiri." Raja mengangguk. Itu pelajaran penting. Maka angin itu dikembalikan secara simbolis, karena tidak ada yang bisa dikembalikan dari kendi yang kosong. Dan Abu Nawas pergi dari istana dengan langkah santai. Sementara seluruh Baghdad akhirnya menyadari bahwa terkadang yang paling mudah dijual adalah hal yang tidak ada, jika pembelinya cukup serakah. Dan sejak hari itu, kalimat "jangan membeli angin" menjadi pepatah baru di Baghdad. Semuanya dimulai dari Abu Nawas yang menjual angin dan membuat semua orang percaya. Ketika Abu Nawas disuruh mencari orang paling bodoh di kerajaan. Di istana yang selalu sibuk dengan urusan kerajaan, hari itu Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya sambil mengamati para pejabat yang keluar masuk membawa laporan. Namun di tengah semua kesibukan itu, Raja sebenarnya sedang dilanda rasa bosan yang luar biasa. Sudah beberapa hari tidak ada hal lucu, tidak ada kasus aneh, tidak ada kejadian yang membuatnya tertawa. Dan seperti biasa, setiap kali Raja mulai bosan, satu nama muncul paling cepat di kepalanya. Abu Nawas. Raja menepuk pundak pengawal dan berkata, "Panggilkan Abu Nawas, aku butuh hiburan atau masalah baru." Pengawal mengangguk cepat karena semua orang tahu kalau Raja sedang bosan dan tidak segera diberi hiburan, biasanya ada saja pejabat yang kena semprot tanpa alasan. Maka pengawal berlari keluar istana dan mencari Abu Nawas, yang pada saat itu malah sedang duduk santai di dekat sebuah warung kecil menikmati teh hangat dan roti tipis. Pengawal datang tergesa-gesa. "Abu Nawas, Raja memanggil, katanya penting." Abu Nawas menghela napas seperti orang yang sudah terbiasa menghadapi masalah dari istana. Kalau Raja bilang penting, itu biasanya bukan penting buat aku. Tapi baiklah, ayo. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung dibawa ke hadapan Raja. Raja duduk dengan posisi sedikit condong ke depan, wajahnya serius. Tapi di balik itu, Abu Nawas bisa melihat Raja sedang menahan senyum. Ini pertanda bahwa Raja sudah menemukan ide aneh. "Abu Nawas," kata Raja sambil mengetuk-ngetuk lengan kursinya, "hari ini aku ingin kamu melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya." Abu Nawas mendelan ludah. "Yang mulia, terakhir kali Anda bilang seperti itu, saya hampir disuruh tidur di kandang unta." Raja tertawa. "Tenang, yang ini lebih mudah. Aku ingin kamu mencari orang paling bodoh di seluruh kerajaan dan membawanya ke hadapanku." Abu Nawas memejamkan mata sebentar. "Yang mulia, kerajaan kita luas. Kalau suruh mencari orang paling pandai, mungkin masih ada batasnya. Tapi kalau mencari yang paling bodoh, itu pekerjaan tidak ada ujungnya." Raja menjawab, "Itu sebabnya aku memilih kamu. Kamu selalu tahu jalan keluar dari masalah yang tidak masuk akal. 3 hari waktu yang aku berikan. Kalau kamu gagal, kamu harus tinggal seminggu di istana sebagai pelayan dapur. Tapi kalau berhasil, kamu boleh minta satu hadiah apapun." Abu Nawas menghela napas panjang. Tantangan ini terdengar sederhana, tapi justru karena terlalu sederhana, itu membuatnya berbahaya. Namun seperti biasa, Abu Nawas menerima saja, karena menolak tantangan Raja biasanya lebih berbahaya lagi. "Akan saya usahakan, yang mulia," jawab Abu Nawas akhirnya. Setelah keluar dari istana, Abu Nawas mulai berjalan ke arah kota Baghdad. Ia berpikir keras, bagaimana cara menemukan orang paling bodoh? Bukannya menghina orang, tapi kadang kebodohan itu tidak muncul begitu saja. Ada yang pintar tapi bertingkah bodoh. Ada yang bodoh tapi pura-pura pintar. Dan ada pula yang terlalu percaya diri sampai tidak sadar dirinya salah.
Di kejauhan, Abu Nawas melihat seorang lelaki muda sedang berdiri di tepi jalan, memegang seekor ayam yang jelas-jelas hidup. Lelaki itu berteriak ke semua orang, "Ayam ini ayam ajaib. Kalau kalian beli, nanti dia bisa menetas jadi kambing." Abu Nawas menepuk kepalanya. Nah, calon pertama sudah ketemu. Ia menghampiri lelaki itu dan bertanya, "Kau serius? Ayam bisa jadi kambing?" Lelaki itu menjawab dengan sangat yakin, "Betul, aku sudah mencoba 2 kali. Meski belum berhasil, tapi aku yakin percobaan ketiga pasti jadi." Abu Nawas menyemkutnya, "Yang kau jual, ayam atau keyakinan?" "Tergantung siapa yang beli," jawabnya bangga. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. Orang ini memang bodoh, tapi terlalu percaya diri untuk dibawa ke raja. Kalau dibawa, bisa saja ia malah mengaku sebagai ahli ilmu hewan dan raja jadi bingung. Jadi Abu Nawas tidak memilihnya. Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Kali ini ia tiba di pasar kain. Di sana seorang pedagang tua sedang ribut dengan pembelinya. "Pedagang, ini kain terbaik dari Persia." Pembeli, "Ini kain kasar dari kampung." Pedagang, "Mana mungkin, kain Persia tidak mungkin kasar." Pembeli, "Tapi ini kasar." Pedagang, "Kalau menurutmu kasar, itu karena tanganmu yang terlalu sensitif." Abu Nawas mengamati sebentar. Pedagang keras kepala, pembeli keras kepala. Tapi keduanya bukan bodoh, cuma sama-sama malas mengalah. Belum cocok. Abu Nawas terus berjalan sampai keluar kota. Di pinggir sungai, ia melihat seorang pria setengah baya yang wajahnya murung. Pria itu mengikat seutas tali panjang pada sebuah batu besar. Abu Nawas mendekat. "Wahai saudara, apa yang kau lakukan?" Pria itu menjawab, "Aku ingin mengukur kedalaman sungai ini." Abu Nawas mengangguk. "Lalu kenapa memakai batu sebesar itu?" Pria itu berkata dengan sangat serius, "Supaya ketika aku melempar batu ini ke sungai, aku bisa dengar suaranya. Plung. Kalau bunyinya pelan, berarti dangkal. Kalau bunyinya keras, berarti dalam." Abu Nawas terdiam beberapa detik. Logika orang ini seperti benang kusut. Namun setelah memperhatikan lebih lama, pria itu sebenarnya tidak bodoh. Ia hanya memakai cara yang sangat aneh karena tidak punya alat lain. Masih belum cocok. Hari pertama berlalu tanpa hasil. Hari kedua pun diisi Abu Nawas dengan melihat berbagai tingkah laku orang, yang terlalu yakin, yang terlalu ceroboh, yang terlalu banyak berbicara, dan yang terlalu sok tahu. Tapi tidak ada yang benar-benar paling bodoh untuk dibawa ke hadapan raja. Hingga akhirnya di hari ketiga, ketika waktu tinggal sedikit, Abu Nawas memutuskan pulang dulu ke rumah. Ia berencana mencari di dekat-dekat pasar kecil yang ada di lingkungan rumahnya. Siapa tahu ada kejadian menarik. Tapi saat ia baru melewati pintu rumah, istrinya menghampirinya dengan wajah kesal. "Abu Nawas, kenapa kamu taruh sepatu di atas atap?" Abu Nawas terkejut. "Aku taruh di atas atap. Kapan?" Istrinya menjawab, "Pagi tadi. Kamu berangkat terburu-buru, lalu kamu bilang nanti sepatu bisa kering sendiri kalau ditembak matahari. Tapi kamu malah naruh di atap dan lupa turun lagi." Abu Nawas mendengus. "Astaga, jadi sepatu itu benar-benar aku taruh di atas atap ya?" Istri mengangguk keras. "Ya, dan sekarang aku harus pinjam tangga tetangga buat ngambil." Abu Nawas memejamkan mata. Lalu tiba-tiba ia membuka mata lebar-lebar dan mulai senyum nakal. Istrinya bingung. "Kenapa senyum begitu?" "Karena," kata Abu Nawas pelan, "karena aku baru menemukan orang paling bodoh di kerajaan." Istrinya menunjuk dirinya sendiri. "Jangan bilang itu aku. Aku taruh sepatu di atas atap karena kamu yang nyuruh." Abu Nawas menggeleng tegas. "Bukan kamu, aku." Istrinya tambah bingung. "Kamu?" "Ya," kata Abu Nawas sambil menarik napas panjang. "Raja menyuruh aku mencari orang paling bodoh. Dan selama 3 hari, aku berkeliling tanpa hasil. Barulah aku sadar akulah yang paling bodoh. Maka, aku datang sendiri sebagai jawabannya." Istrinya memandangnya lama, lalu akhirnya tertawa. "Ya ampun, itu memang benar juga ya." Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke istana. Raja menunggu dengan penuh rasa penasaran. "Abu Nawas, di mana orang paling bodoh yang kau janjikan?" Abu Nawas berdiri tegak dan menjawab, "Yang mulia, orang itu sudah berada di hadapan Anda sekarang." Raja melihat sekeliling. "Di mana? Mana orangnya?" Abu Nawas menunjuk dirinya sendiri. Raja terkejut. "Kamu? Kenapa kamu?" Abu Nawas menjawab dengan tenang. "Karena hanya orang paling bodoh yang mau menerima tugas mencari orang paling bodoh. Dan selama 3 hari, aku berkeliling tanpa hasil, barulah aku sadar, akulah yang paling bodoh. Maka, aku datang sendiri sebagai jawabannya." Raja mematung 5 detik, lalu meledaklah tawa panjang di ruang singgasana. Para penjaga ikut tertawa, para menteri ikut tertawa, bahkan beberapa pelayan yang biasanya takut pun tidak bisa menahan tawa.
Raja menepuk bahunya sambil masih terbahak-bahak. Abu Nawas, hanya kamu yang bisa membalikan tugasku dan tetap membuatku puas. Baiklah, kamu menang. Sebutkan hadiahmu. Abu Nawas menyenyum dan menjawab, hadiah yang saya inginkan sederhana saja, Yang Mulia. Sebutin, kata Raja. Jangan menyuruh saya mencari kebodohan lagi, karena saya takut nanti saya benar-benar jadi yang paling bodoh. Raja tertawa lebih keras. Baiklah, aku janji tidak akan memberi tugas aneh seperti itu lagi. Tentu saja janji itu hanya bertahan beberapa minggu sebelum Raja kembali punya ide aneh lainnya. Tapi untuk hari itu, Abu Nawas pulang dengan hati ringan dan hadiah sekantong emas kecil. Dan sejak saat itu, kalau ada orang bertanya, siapa orang paling bodoh di kerajaan waktu itu? Semua yang tahu cerita ini hanya tertawa dan mereka menjawab. Hanya Abu Nawas yang bisa menyebut dirinya bodoh dan tetap terlihat paling pintar. Kursi ajaib Abu Nawas yang membuat orang jujur secara paksa. Kerajaan sedang ramai hari-hari itu karena sebuah masalah yang membuat para pejabat pusing kepala. Banyak laporan tentang pedagang yang saling menuduh. Ada yang bilang ditipu timbangannya, ada yang merasa uangnya kurang saat dibayar, ada yang mengaku barangnya diganti diam-diam. Semua menyalahkan satu sama lain, dan yang paling repot tentu saja pejabat istana yang kebanjiran aduan. Raja Harun al-Rashid pada akhirnya bosan mendengar ribut-ribut yang tidak ada habisnya. Ia mengetuk-ngetuk meja panjang di ruang singgasananya sambil berkata, "Aku butuh cara untuk membuat semua orang jujur, minimal jujur saat berada di hadapanku." Menteri-menteri saling pandang. Ada yang mengusulkan alat timbang baru, ada yang menyarankan pemeriksaan ketat, bahkan ada yang nekat mengusulkan hukuman berdiri seharian. Tapi Raja geleng-geleng kepala. "Tidak ada yang menarik," kata Raja. "Aku ingin sesuatu yang luar biasa." Dan seperti biasa, saat Raja ingin sesuatu yang aneh, satu nama langsung muncul. Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat ia masuk, Raja langsung menyapanya dengan senyum yang sudah membuat Abu Nawas curiga. "Abu Nawas," kata Raja, "aku ingin kamu menciptakan sesuatu yang bisa membuat orang berkata jujur, apapun yang ingin mereka sembunyikan." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Yang Mulia, manusia itu kadang jujur, kadang tidak. Masa harus dipaksa?" "Justru itu," kata Raja sambil menyandarkan tubuh. "Aku ingin orang-orang jujur kalau sedang di hadapanku. Terserah bagaimana caranya." Abu Nawas memutar otak dalam beberapa detik. Ia tahu Raja suka keajaiban-keajaiban palsu selama bisa membuat orang takut melakukan kebodohan. Jadi ia berkata, "Baik Yang Mulia, beri saya waktu 3 hari." Raja mengangguk puas. Abu Nawas pulang dan langsung mencari barang paling tidak berguna di rumahnya. Setelah membongkar dapur, gudang, dan loteng, ia menemukan sebuah kursi kayu tua yang salah satu kakinya pernah patah lalu disambung seadanya. Kursi itu sudah lama tidak dipakai karena goyang ke kiri kalau diduduki. "Bagus," kata Abu Nawas sambil mengusap kursi itu. "Kamu sekarang akan jadi benda paling penting di kerajaan." Malam itu Abu Nawas memperbaiki sedikit kursinya, tapi tidak diperkuat betul. Ia biarkan tetap goyang, hanya saja ia bersihkan sehingga terlihat tua tapi terawat. Lalu ia membuat ukiran kecil di bagian sandarannya supaya terkesan seperti kursi kuno dengan fungsi misterius. Setelah itu, ia menyiapkan cerita. Benda yang paling ampuh bukan alatnya, tapi kepercayaan orang terhadap alat itu. Itulah kekuatan sebenarnya. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana sambil membawa kursi tua itu di atas onta kecil. Raja dan para menteri menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. "Ini kursi apa?" tanya Raja. Abu Nawas menaruh kursi itu di tengah ruangan dan menjawab dengan suara pelan namun penuh percaya diri. "Yang Mulia, ini adalah kursi kejujuran." Menteri-menteri langsung berbisik-bisik. Ada yang sarkas, ada yang penasaran, dan ada pula yang langsung ingin mencobanya.
meskipun mereka sendiri tidak yakin fungsinya apa. Raja menatap kursi itu. Apa yang membuatnya ajaib? Siapapun yang duduk di atas kursi ini tidak bisa berbohong. Jika ia mencoba berbohong, kursinya akan bergerak sendiri. Para menteri langsung memasang wajah kaget, padahal sebagian dari mereka hanya pura-pura. Tetapi kata bergerak sendiri terdengar cukup menyeramkan. Raja terlihat terkesan. Bagaimana cara kerjanya? Rahasia, kata Abu Nawas. Kalau semua orang tahu cara kerjanya, orang bisa memalsukan kursi ini. Yang penting Anda tinggal memerintahkan siapapun untuk duduk di kursi ini sebelum memberi jawaban. Raja pun menyuruh para pengawal mengumpulkan beberapa pedagang yang sedang berselisih untuk diuji. Pengadilan kecil dimulai. Para pedagang duduk berderet, menunggu giliran. Mereka memandangi kursi itu seperti memandangi alat sihir. Kasus pertama, seorang pedagang kurma menuduh tetangganya mencampur pasir ke dalam karung kurma. Tentu saja yang tertuduh menyangkal. Baik, kata raja. Dudukkan dia di kursi kejujuran. Laki-laki itu mencoba bersikap berani. Tapi dari nada langkahnya saja sudah terlihat ia sangat gugup. Ia duduk di kursi tersebut. Dan seperti biasa, karena kakinya goyang, kursinya pun ikut goyang keras ke kiri. Pedagang itu terkejut. Astaga, kursinya bergerak. Abu Nawas menahan tawa. Tenang, itu baru peringatan. Sekarang jawab pertanyaan raja. Raja bertanya, apakah kau mencampur pasir ke dalam kurma? Pedagang itu menelan ludah. Ia hendak berkata tidak. Namun begitu membuka mulut, tubuhnya tergoyang lagi karena kursinya memang tidak stabil. Ia langsung panik. Baik, iya, saya mencampur sedikit, hanya sedikit. Satu pasar langsung heboh dalam sekian detik. Para menteri saling pandang, jelas terpukau bahwa kursi itu benar-benar ajaib. Kabar tentang kursi ajaib itu menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Dalam sehari, banyak orang yang tiba-tiba menjadi sangat jujur bahkan sebelum diminta duduk. Ada yang mengaku pernah meminjam sendok tetangga dan tidak pernah mengembalikan. Ada yang mengaku mengambil kue di dapur istana diam-diam. Bahkan ada beberapa pejabat istana yang mulai takut ketika berjalan melewati kursi itu. Seakan kursi bisa memanggil dosa mereka. Raja sangat senang. Abu Nawas, kursi ini luar biasa. Aku ingin selalu memakai kursi ini untuk mengadili orang-orang. Abu Nawas mengangguk. Tentu yang mulia, tapi saya sarankan jangan dipakai terlalu sering. Karena kursi ini sangat sensitif. Sensitif bagaimana? Sensitif terhadap kebohongan yang terlalu besar. Kalau kebohongan terlalu besar, kursi bisa patah. Raja langsung terlihat takut. Jangan sampai kursi patah, kursi ini penting. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, yang mulia, jangan pernah menduduki kursi ini. Para menteri langsung menahan napas. Ruangan sunyi sejenak, lalu raja batuk pelan. Ya, tentu saja raja tidak perlu diuji. Kita bukan mencari kebenaran tentang raja. Abu Nawas mengangguk hormat. Saya hanya mengingatkan. Selama lebih dari seminggu, kursi itu dipakai untuk menyelesaikan sengketa kecil dan besar. Namun semakin hari, semakin banyak orang yang mulai sadar bahwa yang membuat mereka jujur bukan kursinya, tapi ketakutan mereka sendiri. Dan lama-kelamaan, para pedagang mulai berhati-hati dalam berdagang. Karena mereka tahu ada kursi sakti yang selalu siap dipakai. Tapi tentu saja, setiap alat ajaib buatan Abu Nawas pasti punya batas. Suatu hari, raja bertanya, Abu Nawas, bisa tidak kursi ini dipakai untuk ujian kejujuran para pejabat? Abu Nawas langsung menjawab cepat, tentu bisa yang mulia. Kalau begitu, kita mulai besok, kata raja. Abu Nawas tersenyum gelisah. Ia tahu kalau kursi itu dipakai untuk pejabat tingkat tinggi, masalah besar bisa muncul. Karena pejabat tinggi biasanya punya urusan yang lebih rumit daripada pedagang biasa. Jadi malam itu, Abu Nawas diam-diam datang ke istana. Ia membawa kursi itu keluar. Pengawal bingung. Abu Nawas, mau dibawa kemana kursinya? Membersihkan energinya.
Jawab Abu Nawas cepat. "Kursi ini butuh penyegaran." Pengawal mengangguk-angguk, padahal sebenarnya ia tidak paham apapun. Abu Nawas membawa kursi itu jauh keluar kota, ke sebuah bukit kecil di pinggir Baghdad. Di sana, ia duduk sendirian di bawah langit malam sambil menatap kursi itu. Ia berkata pelan, "Kursi tua, jasamu sudah cukup. Kalau besok kau dipakai untuk pejabat istana, bisa-bisa mereka tuduh aku yang bikin mereka malu. Jadi, kau istirahat saja." Dan dengan hati ringan, Abu Nawas menaruh kursi itu di sebuah gudang tua milik temannya yang tinggal di desa terpencil. Gudang itu jarang dipakai, jadi tidak akan ada yang mencarinya. Keesokan paginya, ketika raja meminta kursinya, Abu Nawas datang dengan wajah menyesal. "Yang mulia, kursinya hilang." "Hilang? Bagaimana bisa?" "Saya rasa," kata Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan, "karena kursi itu terlalu banyak mendengar kebohongan, dia pergi sendiri." Menteri-menteri langsung saling berbisik-bisik penuh kekaguman. Raja menghela napas panjang. "Sayang sekali, padahal kursi itu sangat berguna. Tapi yang mulia tidak perlu khawatir. Berkat kursi itu, banyak orang sekarang sudah kapok berbohong." Raja berpikir sebentar, lalu mengangguk. "Benar juga. Ya sudah, kursi itu mungkin kembali kepada para leluhur atau semacamnya." Abu Nawas menunduk, menahan diri agar tidak tertawa. "Betul yang mulia." Raja menepuk bahunya. "Kerja bagus, Abu Nawas." Dan berakhirlah masa kejayaan kursi ajaib itu. Sejak itu, setiap kali ada orang yang ingin berbohong, mereka selalu teringat kursi gayang itu. Bahkan setelah kursinya hilang, ketakutan terhadap keajaiban tersebut masih tersisa. Dan di sebuah gudang kecil, kursi tua itu berdiri miring karena kakinya yang tidak stabil. Tidak ajaib, tidak sakti, tidak punya kekuatan apapun, kecuali kekuatan ketakutan manusia terhadap kebohongannya sendiri. Adapun Abu Nawas, ia pulang membawa sekantong hadiah sambil tersenyum kecil. Karena pada akhirnya, kursi ajaib yang membuat semua orang jujur tidak lain hanyalah kursi goyang tua yang hampir patah. Dan demikianlah rangkaian kisah penuh kecerdikan yang selalu meninggalkan senyum dan renungan. Semoga kisah-kisah ini terus mengingatkan kita bahwa humor dapat menjadi jembatan menuju pemahaman dan bahwa kecerdikan seringkali ditemukan dalam sikap yang ringan namun tajam. Dengan itu, cerita tentang sosok yang jenaka sekaligus bijak ini pun berakhir. Tetapi jejak hikmahnya tetap dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.